Nah, ketika Quran bicara tentang keluarga, itu yang pernah mengawal keluarga-keluarga hebat melahirkan generasi top itu kan Quran ini. Nah, maka dari itu kalau Quran bicara perempuan, nah kita bicara perempuan hari ini, dan perempuan itu kunci dari segalanya dalam masalah perbaikan keluarga, yang berikutnya perbaikan masyarakat, berikutnya adalah perbaikan bangsa dan negara dan dunia, berawal dari perempuan itu. Maka ibu-ibu tadi ya baca Quran, lihat terjemahannya, buka tafsir Ibnu Katsir umpamanya, kemudian ambil pulpen, kertas, tulis inspirasi dan pelajarannya. Itulah begitu caranya. Jadi mudah dan gampang sekali. Baik ibu rahmati Allah. Dari perempuan-perempuan tadi itu yang dalam Quran disebutkan, kira-kira menurut ibu-ibu, kalau saya kasih 4 tugas perempuan, lihat. Ada tugas dia sebagai pribadi, ada tugas dia sebagai istri, ada tugas dia sebagai ibu, ada tugas sosial. 4 nih, oke? Ingat-ingat ya. Ada pribadi, ada istri, ibu, sosial. Bukan begitu? Oke, kira-kira. Dari sekian perempuan baik yang disebut dalam Quran, saya bicara yang baik. Perempuan baik yang disebut dalam Quran, dari 4 ini mana yang dominan? Yang paling banyak disebut yang kiprah yang mana? Ya. Sebagai apa? Sebagai ibu? Sebagai ibu. Betul? Sebagai ibu. Kisah yang paling banyak disebut dalam Quran yang mana? Kiprah yang mana? Secara pribadi kah? Secara istri kah? Secara ibu kah? Secara sosial kah? Kalau paling banyak, pertanyaan kedua adalah mana yang paling sedikit disebut? Sosial. Oke, yang paling banyak apa? Ada yang istri, ada yang ibu. Gak ada yang pribadi gitu, gak ada. Itu karenanya perempuan harus segera bisa berpindah dari sibuk ngurusi dirinya sendiri. Oke, cuma sibuk selfie sana sini, untuk dia segera berpindah pada tugas yang Allah sebutkan secara dominan. Paham maksud saya? Ternyata yang paling dominan yang disebut dalam Quran malah kisah perempuan sebagai istri. Kenapa istri nanti saya bicara? Kenapa istri? Karena ini nanti bicara tentang anak. Sangat erat hubungannya dengan pendidikan anak. Itu istri satu. Yang kedua adalah yang paling sedikit adalah kiprah perempuan di sosial. Ini disebut dalam Quran. Kenapa? Karena bukan tempat perempuan. Makanya mari berpikir ulang para sosialita. Ini Quran loh, ini Quran banget ya toh? Bukan saya cuma nyodorin aja. Para sosialita berpikirlah ulang. Kalau mau jadi anaknya anak emas. Betulan. Oke. Tolong dicatat gede-gede di tulisan itu. Ya, itu paling besar dicatat ya. Kan ini betulan, ini Quran ini, Masya Allah Qurani banget. Ini panduan pertama sebelum yang lain, sebelum saya bicara yang lain, sebelum kita masuki ke dalam. Itu betapa ketika zaman terbalik. Lihat ya, ini 4 nih. Ini 4 nih. Ketika peringkat satunya istri, kemudian ibu, kemudian pribadi paling kecil sosial. Ketika 2 yang terbesar tergeser oleh 2 yang terkecil, kayak hari ini zaman ini terjadi. Anak-anak tuh ya kayak sekarang ini tuh. Anak-anak rusak hari ini. Itu faktornya ini. 2 yang dominan itu digeser oleh 2 yang kecil. 2 yang dominan adalah istri dan ibu, digeser oleh sibuk ngurusi pribadi dan sosial. Ini perempuan, saya bicara perempuan. Urusan laki-laki besok, saya bilang besok. Itu urusan lain lagi ceritanya. Saya bersyukur pertemuan yang kali ini dipisah laki dan perempuan. Saya ngomongnya bisa belak-belakan. Kalau ada bapak, ada perempuan, saya timbang-timbang, Bu. Karena begitu pulang berantem masalahnya. Iya kan? Oh ini aja pulang pakai berantem juga. Berantem. Diskusi maksud saya itu baik. Diskusilah di rumah dengan suami. Oke ya? Itu pesan pertama kali sebelum yang lain nih. Harus tahu dulu di mana peran dominan sebenarnya. Nah, muncul pertanyaan.
Mengapa kok Haris? Kok istri? Bayangan saya tadinya semula juga ibu. Begitu dicek, loh kok bukan ibu ya? Kenapa istri? Maka menjadi begini, Bu. Ini kalimat kesimpulan saya, wallahu alam. Kesimpulannya. Bahwa kalau wanita mengambil peran istri dengan maksimal, maka itu akan sangat membantu peran dia sebagai ibu. Saya ulangi, Pak. Kalau dia maksimal perannya sebagai istri, maka itulah yang akan membantu luar biasa ketika dia berperan sebagai ibu. Kalau ibu itu kan ada anaknya, kalau ibu itu ada anaknya, kalau istri itu kan tidak ada anaknya, atau ada anaknya tapi diurusannya dengan suaminya. Saya kasih contoh, ini hebatnya Islam. Maka inilah ibu-ibu, selesaikan dulu urusan Anda dengan suami. Kan? Ngerti maksud saya? Tugas Anda sebagai istri itu artinya pada suaminya itu harus maksimal dulu, harus selesai dulu sesuai panduan syariat. Baru kemudian anak-anak itu kalau sudah bicara anak, posisi sebagai ibu, posisi ibu akan sangat terbantu dengan posisi Anda yang maksimal dan baik sebagai istri. Mengapa begitu?